Sawadikap, lap-lap in the classroom. Halo kawan-kawan sebangsa, setanah, dan seair dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas dan merangkum sebuah film yang berjudul The Tomorrow's War tahun 2021 yang dibintangi oleh Chris Pratt yang tidak asing lagi karena pernah satu tim dengan Thor di Avenger dan menjadi pawang kadal di film Jurassic World. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Film diawali dengan jatuhnya orang-orang secara misterius dari langit di atas kota yang sepertinya telah terjadi peperangan. Kembali ke 28 tahun sebelumnya, di mana di sini kita akan diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Dan. Ini orangnya. Di saat asyik dengan perayaan Natal bersama keluarganya, semua orang dikejutkan dengan kedatangan sekelompok orang misterius bersenjata yang muncul secara tiba-tiba pada pertandingan Piala Dunia Qatar. Orang-orang misterius tersebut mengaku bahwa mereka berasal dari masa depan dan memberikan peringatan bahwasannya di masa depan nanti, seluruh umat manusia akan berperang melawan sesuatu yang bukan manusia tentunya, dan seluruh umat manusia berada di ambang kepunahan. Para prajurit tersebut meminta bantuan kepada seluruh manusia di masa kini agar membantu berperang di masa depan, yang tentu saja membuat seluruh umat manusia di muka bumi menjadi riuh. Dikarenakan perang tersebut mengakibatkan banyaknya prajurit yang gugur, akhirnya pemerintah beserta tim masa depan meminta agar warga sipil dipersenjatai dan dikirim ke masa depan. Dan itu pun terjadi kepada Dan. Jikalau Dan tidak ikut berperang, maka keluarga Dan harus menggantikannya berperang, entah itu ibu, ayah, istri, ataupun tukang kokek yang menjadi saudaranya. Setelah dipasangi gelang BN10 di kantor Maps tempat orang dikirim ke masa depan, terkuaklah fakta bahwasanya Dan dulunya seorang anggota militer. Dan pun berdebat kecil dengan istrinya karena dirinya harus pergi berperang, yang kemudian Dan pergi menuju ayahnya yang dimana ia bermaksud untuk melepas gelang yang dipakainya saat ini. Hello? I didn't recognize you. You got a new accessory, huh? You too. Before your time, I guess. Perlu diketahui bahwasanya Dan dengan ayahnya tidak akur atau pas ya karena kejadian masa lalu. Akhirnya Dan pun memutuskan untuk tetap pergi berperang meski harus berpisah sementara waktu dengan anak dan juga istrinya. I gotta go on a trip. Akhirnya orang-orang berkumpul di markas dan diberikan arahan dan juga pelatihan dadakan tentang senjata dan bagaimana caranya membunuh. Si Dan pun tergabung ke dalam tim Air Force dan bersiap pergi ke masa depan menggunakan lubang cacing. Karena kesalahan koordinat, mereka pun jatuh dari langit dan itu pun sangat mengerewaskan. Dengan sisa prajurit yang masih hidup, Dan bersama tim pun melakukan misi yang diberikan oleh si kolonel, di mana Dan disuruh untuk menyelamatkan tim riset yang terjebak di dalam sebuah gedung. Dengan para tentara noob yang sangat-sangat tidak berpengalaman, Dan pun berhasil masuk ke gedung serta menemukan tim riset. Namun, mereka semua tidak selamat. Lalu, mereka semua melanjutkan misi mencari semacam obat di lab, di mana pada saat-saat ini akhirnya Dan and the gang bertemu musuh seluruh umat manusia di muka bumi. Makhluk ini disebut dengan landak putih, di mana mereka menyerang dengan sangat-sangat tanpa ampun. Mari kita sebut landak putih ini dengan nama Gaang agar lebih mudah diucapkan.
Dengan peperangan yang sangat luar biasa menegangkan yang tidak bisa saya perlihatkan adegan-adegannya, dan bersama tim yang tersisa pun berhasil selamat dengan membawa obat sebagai misi yang diperintahkan oleh si kolonel. Tidak diperlihatkan bagaimana tim evakuasi menyelamatkan mereka semua, namun setelah sadar dan merasa bugar, Dan pun pergi keluar serta melihat situasi markas. Pada akhirnya, Dan pun bertemu si kolonel yang ternyata si kolonel adalah anak kandungnya yang bernama Muri. Dan pun diberikan misi lagi oleh si kolonel di mana kini Dan harus menangkap hidup-hidup gaang betina untuk dijadikan bahan penelitian agar mereka bisa tahu dengan senjata apakah si gaang bisa dimusnahkan. Perlu diketahui juga bahwasanya si gaang betina hanya ada satu di dunia. Berbeda dengan gaang jantan, gaang betina selalu bersembunyi di bawah tanah, dan si gaang betina ini pun yang menjadi raja di mana semua gaang jantan patuh akan perintahnya. Setelah perjuangan yang benar-benar luar biasa dan membuat kita yang menonton sedikit kesangan, akhirnya si Dan bersama kolonel serta juga tim berhasil membawa gaang betina dalam keadaan hidup dan dibawa menuju ke markas di tengah laut. Dengan bantuan obat bius yang dipakai 1 jam sekali agar gaang betina ini tidak adug-adugan, kolonel pun berusaha membuat obat atau semacam senjata berbentuk racun, yang mana racun ini diharapkan bisa membunuh semua gaang di muka bumi termasuk gaang betina yang faktanya sangat kuat dan kebal terhadap racun. Namun setelah berhasil menemukan racun, gaang betina pun bangun dan memanggil koloninya untuk menyerang markas besar. Tentu saja seluruh pasukan di markas besar sangat kewalahan karena begitu banyaknya gaang yang datang, yang mana dalam situasi ini si kolonel beserta Dan harus menyelamatkan racun yang telah ditemukan agar bisa dibawa oleh si Dan kembali ke masa lalu. Nampaknya usaha penyelamatan memanglah tidak akan semudah yang dibayangkan, karena gaang betina memimpin koloninya untuk menghancurkan markas dan memburu si Dan beserta kolonel, yang pada akhirnya si Dan berhasil selamat kembali ke masa lalu, serta pada saat itu juga markas besar beserta mesin waktu lubang cacing pun harus hancur. Setelah kembali dari masa depan dengan membawa sebotol racun, si Dan pun menyuruh beberapa tim agar memperbanyak produksi racun, lalu berencana memburu gaang beserta koloninya sebelum mereka semua menyebabkan teror di muka bumi. Meskipun pihak pemerintah tidak menghiraukan upaya si Dan untuk memburu gaang, akan tetapi Dan and the Chipmunk tetap menjalankan misi di mana si Dan bersama tim telah menemukan keberadaan gaang-gaang tersebut. Dengan bantuan ayahnya beserta jajaran pejuang rupiah, mereka pun pergi ke negara Rusia lalu melakukan pencarian. Setelah ditemukannya lokasi para gaang itu berada, Dan and the Chipmunk pun dibuat kaget dengan keberadaan pesawat alien yang membeku serta membawa gaang beserta koloninya, yang tidak lain tujuannya adalah sebagai alat pembunuh massal. Dari sini terkuaklah fakta bahwa alien-alien tersebut telah terdampar di bumi ratusan tahun yang lalu, yang mana kita tidak tahu kapan mereka turun. Sempat terjadi baku tembak di mana
tim berusaha memusnahkan Gaang tersebut, di mana ada satu Gaang yang berhasil kabur setelah seluruh pesawat beserta seluruh koloni Gaang diledakkan. Dad, Charlie. That's the female. Siapakah yang berhasil kabur? Ya, benar saja. Gaang yang berhasil lolos adalah Gaang betina, di mana sempat terjadi final battle melawan raja terakhir. Si ayah beserta Dan pun melakukan pertarungan di mana si ayah menggunakan senjata AWM tanpa skin. Seperti yang diharapkan dari raja terakhir, di mana Gaang betina ini sangat sulit untuk dikalahkan, namun tetap saja meskipun harus bertarung solo versus duo versus solo, maksudnya akhirnya dimenangkan oleh Dan beserta ayahnya. Let's just take a little break. Dan di akhir cerita mereka semua pun hidup dengan damai, dan si Dan pun berdamai dengan si ayah. Tamat. I'm never gonna leave her. Filmnya recommended banget buat ditonton secara fullnya, dan ada yang lebih recommended lagi, yaitu dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, agar channel ini ya bisa lebih berkembang lah dengan bantuan dari teman-teman juga tentunya. Oke, tong hilapnya. Bye-bye.